Mulai Ladin. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Antropologi kelas C reguler 2020. Di sini kami akan mempresentasikan hasil daripada mini riset kami yang berjudul Analisis Kehidupan Masyarakat Sumatera Utara dalam mata kuliah Antropologi Perdesaan dan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Trisni Andayani MSI dan Bapak Daud SPD MSI. Baik, slide yang selanjutnya. Ya, di sini kami kelompok 1 beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Dimas Erlangga, Grace Melin Hutauruk, Katrina Angelina Simamora, Nazwa Afif Lubis, dan Mutiara Putri Sukma. Oke, slide yang selanjutnya. Ya, di sini ada daftar lokasi penelitian yang dilakukan oleh kami kelompok 1. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Katrina Angelina Simamora yang berlokasikan di Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nazwa Afif Lubis yang berlokasikan di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padang Stadium Tuan, Batuna 2. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Grace Melin Hutauruk yang berlokasikan di Desa Angin Nauli, Kecamatan Sibolga, Putri Sukma, yang berlokasikan di Desa Rantau Betul, Kecamatan Salapian, Kabupaten Angkat. Yang terakhir yakni penelitian yang dilakukan oleh Dimas Erlangga yang berlokasi di Desa Perkebunan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan. Slide yang selanjutnya. Baik, di sini ada materi mengenai Desa Simamora yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Katrina. Kepada Saudari Katrina, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Desa Simamora itu merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Tarutung, Provinsi Sumatera Utara. Kondisi demografis desa ini, jika dilihat dari jumlah penduduknya, dari sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk desa adalah sekitar 2.344 jiwa. Namun pada tahun 2015 jumlah penduduknya naik menjadi sekitar 2.500 jiwa. Apabila dipaparkan jumlah penduduk laki-laki sekitar 1.221 jiwa dan perempuan sekitar 1.279 jiwa. Di desa ini mayoritas penduduknya itu beretnik Batak Toba dengan mayoritas agama adalah agama Kristen Protestan dengan jumlah dan jenis agama yang tertera di statistik desa tersebut adalah sebagai berikut. Islam 95, Kristen 2134, Katolik 51, Hindu 0, Buddha 0. Di desa Simamora ini penduduk yang mayoritas jatuh kepada anak remaja, yaitu sekitar umur 15 sampai dengan 19 tahun, dengan jumlah 237 orang. Status kependudukan pada desa ini sesuai dengan data statistik. Semua penduduk berstatus warga negara Indonesia. Untuk potensi desa, ada beberapa hal yang terkait dengan potensi desa di desa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sarana pendidikan yang hanya terdapat satu sekolah, yaitu SMA yang dikenal dengan SMA Negeri 3 Tarutung. Lalu sarana transportasi, terdapat 4 jalan besar di desa ini. Lalu tidak ada sarana kesehatan maupun pariwisata. Terdapat 2 tempat ibadah umat Kristiani di desa ini, yang disebut dengan gereja yaitu GKLI dan GKPS. Untuk lahan pertanian yang aktif, desa ini belum memilikinya. Di desa ini ada banyak komunitas yang terjalin. Dalam komunitas itu cara pelaksanaannya dibuat perkumpulan minimal sekali sebulan. Komunitas itu disebut Parsahu Tahun. Jadi perkumpulan sekali sebulan itu disebut Pertangyangan Parsahu Tahun. Parsahu Tahun itu sendiri merupakan perkumpulan teman-teman sahuta atau sekampung yang ada di desa tersebut.
Lalu untuk masyarakat di desa ini, sebagian besar bermata pencahariannya beragam. Ada sebagai petani, guru, PNS, dan lain sebagainya. Masyarakat desa Simamora ini mempunyai ekonomi menengah, tidak tinggi dan tidak rendah. Tidak ada pengutipan pajak di desa ini. Banyak kearifan lokal di desa ini yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Contohnya itu adalah Martonggo Raja sebagai suatu wadah pengambilan keputusan dalam etnik Batak Toba. Ini merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Batak Toba di desa ini. Masih terdapat banyak hal mengenai kearifan lokal yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat desa. Contohnya lagi ada gotong royong yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk membersihkan desa. Terkait dengan permasalahan sosial yang ada di desa ini, tidak begitu banyak, hanya saja adanya kenakalan-kenakalan remaja seperti remaja yang memakai dan menggunakan narkoba. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Katrina yang telah menjelaskan hasil daripada penelitiannya. Baik, slide yang selanjutnya. Baik, di sini ada materi mengenai Desa Batang Bahal yang akan dijelaskan oleh teman saya Saudari Nazwa. Pada Saudari Nazwa dipersilahkan. Terima kasih saudara moderator. Kali ini saya akan membahas tentang Desa Batang Bahal di Kecamatan Padang Sidimpuan, Batuna 2. Asal mula Desa Batang Bahal ini dahulunya perantau dari daerah Dolok Sanggul bersuku Batak Toba datang ke daerah yang masih kosong ini bersama kedua saudaranya. Lalu mereka menikah dan bermukim di daerah tersebut dan jadilah Desa Batang Bahal. Lalu nama Batang Bahal ini juga berasal dari pohon besar yang ada di daerah tersebut yang bernama Bahal. Lalu kepala desa Batang Bahal ini bernama Saripudin. Tentang usia dari warga desa Batang Bahal ini sekitar dari umur 30-an sampai 50 tahunan. Lalu etnik dari warga desa Batang Bahal ini adalah bersuku etnik Batak Toba dan Mandailing. Agama yang dianut warga keseluruhan beragama Islam. Lalu potensi desa yang dimiliki yaitu terdapat tempat wisata kebun bunga yang banyak didatangi oleh wisatawan. Lalu terdapat juga pondok pesantren yang bernama Al-Wadi. Di sini tempat di mana warga desa sampai warga kota lainnya datang untuk menuntut ilmu sebagai salah satu potensi desa ini. Selanjutnya ada juga sumber mata air yang disebut warga itu sebagai air pahu. Sumber mata air ini merupakan sumber kebutuhan air seluruh warga desa bahkan sampai desa-desa sekitar. Lalu mata pencaharian warga desa ini adalah sebagian besar berkebun dan menderes getah karet. Ada juga yang berburu hewan-hewan liar. Lalu kearifan lokal yang dimiliki desa ini merupakan lubuk larangan. Dan yang terakhir, kejahatan sosial yang sering terjadi di desa Batang Bahal ini merupakan pencurian barang yang biasanya nominal kerugiannya cukup sedikit. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nazwa telah menjelaskan hasil materinya. Untuk slide yang selanjutnya,
Di sini ada materi mengenai Desa Angin Nauling yang akan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan menjelaskan desa yang saya ambil, yaitu desa saya sendiri, Desa Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, yang dimana desa ini berada di sebuah desa yang berada di Sibolga, yang menurut dari beberapa warga yang tinggal di desa ini dulunya, kawasan ini adalah hutan ataupun lahan kosong yang diberikan oleh pemerintah kepada salah satu pejuang dari Sibolga, yang dimana hutan ini diberikan atas permintaan dari si pejuang yang menginginkan dia hidup atau tinggal di daerah tersebut, yang kemudian diberi nama pada awalnya itu Desa Simare-Mare karena berdasarkan dari marga si pejuang tersebut. Namun dari narasumber yang saya wawancarai, yaitu kepala desa atau orang yang tinggal di situ, mengatakan bahwa di tahun 2018 desa ini kemudian dipecah menjadi dua. Yang pertama yaitu Desa Simare-Mare dan yang kedua yaitu Desa Angin Nauli. Yang Desa Angin Nauli ini adalah yang saya ambil untuk topik penelitian saya. Yang kedua, jika dilihat dari demografis penduduknya, rata-rata penduduk yang tinggal di Desa Angin Nauli ini terdiri dari etnis Batak, baik dari etnis Batak Toba, Simalungun, Pak Dairi, Mandailing, dan Karo. Selain dari Batak, ada beberapa etnis lain seperti etnis Nias, Jawa, dan beberapa ada Aceh yang juga tinggal di desa ini. Yang ketiga, untuk dilihat dari segi pariwisatanya sendiri, Desa Angin Nauli ini memiliki tempat pemandangan, yaitu dinamakan dengan Tor Semar Barimbing, yang dimana di Tor Semar Barimbing ini dapat memandang ada di merupakan sebuah perbukitan seperti itu. Yang selanjutnya untuk organisasi di Desa Angin Nauli ini cukup banyak, seperti organisasi Desa Wisma, organisasi arisan-arisan STM, atau biasa disebut STM ini STM Satahi. Yang selanjutnya organisasi untuk arisan ibu-ibu dan organisasi dari etnis Nias yang merupakan berasal dari. Sedangkan untuk mata pencariannya, masyarakat di Desa Angin Nauli ini ada yang bekerja sebagai bertangkahan di pelabuhan, dan sebagian ada yang bekerja di sektor perkantoran seperti PNS dan juga Polri seperti itu. Dan ada beberapa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ataupun tukang cuci di rumah-rumah warga yang tinggal di desa ini juga. Dan beberapa ada yang juga sebagai buruh bangunan yang bekerja untuk seperti pembangunan. Yang selanjutnya untuk sektor perekonomiannya, warga di Desa Angin Nauli ini kebanyakan memiliki penghasilan yang menengah ke bawah, namun berpenghasilan rata-rata menuju penghasilan rendah. Karena hal ini dikarenakan pendidikan dari masyarakat itu sendiri masih cukup rendah, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dan jika mereka memiliki pekerjaan seperti buruh bangunan, itu cukup untuk sehari-hari saja, bahkan bisa dibilang kurang seperti itu. Yang selanjutnya untuk tradisi sendiri dan kebudayaan-kebudayaannya seperti Martokal Holi dan ada Batak lainnya. Dan juga ada beberapa etnis Batak yang masih menjalankan pada kelahiran bayi memasuki rumah ataupun upacara-upacara adat lainnya. Namun yang menarik di desa ini
beberapa etnis kebudayaan mereka seperti lompat batu atau lombok. Kalau saya tidak salah, ya yang seingat saya lompat batu mereka masih menjalankan itu di Torsimar Barimbing, dan ini merugikan karena ini dijadikan sebagai permainan untuk mengusir rasa bosan ataupun itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin jaringan Dimas sedang tidak bagus, jadi saya lanjutkan. Slide selanjutnya, Katrina. Slide selanjutnya, Katrina. Baik. Terima kasih kepada teman saya, Saudari Grace, yang telah menjelaskan dan memaparkan hasil penelitiannya. Baik, sini ada materi mengenai Desa Rantau Betul yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Mutiara. Pada Saudari Mutiara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai desa saya sendiri, yaitu Desa Rantau Betul. Awalnya desa ini tidak berada di tempat yang sekarang. Dahulunya, desa ini terletak tepat di seberang sungai yang ada di sini. Jarak antara sungai dengan desa yang sekarang sekitar 2 km jauhnya. Terdapat aliran sungai panjang yang dangkal atau disebut rantau, dan dari sebutan itulah desa ini disebut Rantau Betul. Karena akses untuk masuk ataupun keluar dari desa sangat jauh dan cukup sulit, maka lama-kelamaan desa pun mulai bergeser dan sampai di posisi desa yang sekarang. Ketua adat berperan penting dalam hal pembagian tanah di awal perpindahan penduduk. Ketua adat membagi tanah kepada penduduk yang ada untuk membangun rumah mereka di desa yang baru. Sedangkan sisanya, penduduk dapat membeli tanah tersebut. Di desa yang sekarang, akses untuk keluar masuk desa sudah cukup mudah. Desa lama yang awalnya dijadikan rumah penduduk sekarang beralih fungsi menjadi sebuah lahan pertanian masyarakat. Tempat itu juga dijadikan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian pertanian yang cukup luas. Pada tahun 2010, masyarakat yang ada di desa ini berjumlah sekitar 2.255 jiwa, dan pendataan penduduk baru-baru ini menyatakan kenaikan jumlah penduduk yang ada di desa. Jumlah yang sekarang sekitar 2.500 jiwa. Dengan etnis yang bermacam-macam antara lain yaitu Jawa, Karo, Melayu, Batak Toba, dan Mandailing. Namun, etnis mayoritas di sini yaitu etnis Jawa dan Karo. Dalam sistem mata pencarian di Desa Rantau Betul, menurut informan yang saya wawancarai yang merupakan seorang petani, mayoritas masyarakat di sini bekerja sebagai seorang petani dan hanya sekitar 5% saja yang bekerja di sektor lainnya. Masyarakat di desa ini bertani di lahan milik mereka sendiri, tetapi ada juga yang menumpang di tanah milik orang lain tanpa membayar uang sewa apapun. Sebagian warga di desa ini juga memiliki pekerjaan sampingan selain bertani, seperti misalnya memiliki ternak ayam dan juga beli kambing atau lembu.
Terdapat kelompok sosial di desa mengenai agama yaitu perwiritan. Perwiritan sendiri merupakan perkumpulan ibu-ibu pengajian di desa ini. Selain mengaji, para ibu-ibu ini juga biasanya menghadiri penceramah atau lebih akrab dikenal dengan sebuah majelis taklim. Para ibu-ibu di sini juga mengadakan perwiritan di rumah anggota yang terdapat di dalamnya. Biasanya dilaksanakan setiap hari Kamis. Kegiatan yang dijalankan biasanya membaca Yasin dan kirim doa. Selain itu, ibu-ibu perwiritan juga mengadakan arisan agar setiap mengadakan perwiritan, uang tersebut dapat digunakan untuk membeli makanan untuk ibu-ibu yang ada di perwiritan. Terdapat beberapa masalah yang ada di desa. Salah satunya yang paling terdengar seringnya itu narkoba. Penyalahgunaan narkoba saat ini terjadi di Desa Rantai Betul, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Penggunaan narkoba lebih marak dilakukan di beberapa tahun belakangan ini, lebih tepatnya 3 tahun terakhir. Remaja termasuk ke dalam sejumlah besar yang memakai narkoba, dominan di sekitar umur 20-an. Tak sedikit pula ada beberapa orang dewasa yang juga memakainya. Bahkan yang lebih miris ada beberapa siswa yang juga sudah mencoba-coba untuk memakai narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini disebabkan kurangnya pengawasan orang tua yang seharusnya berperan aktif dalam mengawasi anaknya. Selain itu juga pergaulan bebas yang dilakukan anak tersebut. Ada beberapa kearifan lokal yang masih dijalankan di desa, antaranya yaitu aron dan runggu. Aron dipakai dalam suatu pola kerjasama, tolong-menolong pada masyarakat Karo, baik dalam menghadapi ancaman pihak lain atau dalam mengerjakan sesuatu. Istilah aron berasal dari kata si saron-saron atau saling bantu yang diwujudkan dalam bentuk kerja orang-orang muda atau dewasa 6-9 orang. Budaya ini merupakan hasil olah rasa dan karsa nenek moyang 3 suku Karo. Sebagai respon atau tanggapan mereka terhadap tantangan dunia di mana mereka berada pada zamannya. Pada masa itu hampir tidak ada kegiatan apapun dalam kehidupan orang Karo yang tidak bersentuhan dengan budaya aron. Kemudian selanjutnya runggu. Runggu adalah tradisi musyawarah di masyarakat. Kuta atau kampung merupakan wadah interaksi sosial di antara berbagai komponen masyarakat di bidang pemerintahan. Hal menarik dari dinamika kuta di Tanah Karo adalah adanya tradisi runggu. Tradisi gotong royong telah dipraktikkan masyarakat Karo dalam pola produksi aron selama ratusan tahun. Ciri khas demokrasi Indonesia seperti terdapat pada masyarakat Karo mencerminkan kekayaan kebudayaan bangsa dalam aspek politik. Aron dan runggu dapat kita lihat pelaksanaannya pada acara persiapan sebuah pesta adat atau kerja tahun, di mana semua orang yang terdapat di daerah itu akan bekerja sama dan bermusyawarah untuk kelancaran acara tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai Desa Rantau Betul. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai Desa Rantau Betul. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya, Saudari Muti, yang telah menjelaskan hasil daripada penelitiannya. Ya, baik, slide yang selanjutnya.
sini saya akan membacakan materi mengenai Desa Perkebunan Teluk Dalam Kabupaten Asahan. Yang pertama yakni asal mula desa, di mana Desa Perkebunan Teluk Dalam ini merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, yang mana di dalamnya terdapat sebanyak 6 dusun. Dan desa ini dikelilingi oleh tanaman kelapa sawit milik suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit, yang mana perusahaan tersebut bernama PT Padasa 6 Utama. Mengapa bisa dinamai Teluk Dalam? Hal itu dikarenakan kondisi ataupun keadaan alam di desa ini yang memiliki banyak jurang-jurang dalam serta sungai-sungai kecil yang berawa di dalamnya. Dan dengan adanya pembangunan industri pabrik milik swasta dalam bentuk perkebunan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit, sehingga diberilah nama Desa Perkebunan Teluk Dalam. Yang selanjutnya yakni kondisi demografi penduduk, di mana Desa Perkebunan Teluk Dalam ini memiliki kondisi demografi penduduk sebagai berikut. Dari data tahun 2017, di mana penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.135 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.092 jiwa. Dari keseluruhan jumlah masyarakat dan umurnya, untuk pengelompokan etnis pada masyarakat di desa ini, yakni bermayoritaskan Jawa dengan presentasi 70%, lalu disusul dengan etnis Batak 20%, dan yang terakhir yakni Melayu dan lainnya yang berjumlah 10%. Adapun kelompok-kelompok sosial yang berada di Desa Perkebunan Teluk Dalam ini dan masih terjaga hingga saat ini, yakni yang pertama STM atau Serikat Tolong Menolong Desa Perkebunan Teluk Dalam. Yang mana kelompok sosial ini selalu ada di setiap dusun Desa Perkebunan Teluk Dalam, dan biasanya banyak bergerak di bidang kegiatan sosial seperti apabila ada peristiwa kematian, musibah, dan lain-lainnya. Yang kedua yakni remaja-remaja masjid Desa Perkebunan Teluk Dalam, yang mana para remaja atau remaja masjid di setiap dusunnya ikut berpartisipasi di dalam kegiatan keagamaan, terkhususnya Muslim, seperti kegiatan Maulid, Isra Mi'raj, dan lain-lainnya. Yang ketiga yakni Persatuan Sepak Bola Perkebunan Teluk Dalam, yang mana hampir setiap minggunya grup sepak bola ini mengadakan pertandingan persahabatan dengan tim sepak bola dari luar daerah, baik dari usia anak-anak hingga usia dewasa. Lalu yang terakhir yakni kegiatan perwiritan Desa Perkebunan Teluk Dalam, yang mana kegiatan perwiritan ini selalu ada di setiap dusunnya dan biasa dilaksanakan pada setiap hari Kamis malam Jumat dan diikuti oleh para ibu-ibu pada siang hari dan bapak-bapak pada malam harinya. Namun kegiatan perwiritan ini harus diberhentikan semenjak adanya wabah virus COVID-19 dan hingga sekarang masih belum terlaksanakan. Lalu yang selanjutnya yakni budaya masyarakat desa. Adapun mata pencaharian yang mayoritas masyarakat desa ini sebagai karyawan di perusahaan minyak kelapa sawit PT Padasa 6 Utama. Namun selain karyawan perusahaan, ada juga yang bermata pencaharian lainnya seperti buruh, guru, pedagang, di bidang jasa seperti bengkel sepeda motor, bidan, dan tukang jahit. Dan di setiap dusun, pada hari Jumat sore akan dilaksanakan kegiatan gotong royong oleh setiap masyarakat desa untuk membersihkan lingkungan sekitar afdelingnya masing-masing. Lalu adapun permasalahan-permasalahan sosial. Tidak banyak yang terjadi di desa ini, namun ada beberapa kasus yang terbilang cukup menghebohkan di desa ini. Yakni yang pertama yaitu kasus narkoba atau penyalahgunaan narkotika. Dari sekian banyak kasus yang ditemui, remaja adalah yang terbanyak yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika ini. Lalu yang kedua yakni pencurian. Kasus kedua yang sering ditemui di desa ini yakni pencurian. Mulai dari pencurian barang-barang perumahan atau alat-alat rumah tangga hingga buah kelapa sawit milik perusahaan PT Padasa 6 Utama sendiri. Baik, slide yang selanjutnya. Ya, di sini ada kesimpulan.
Jadi berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian kami kelompok 1, terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan di dalam setiap desa masing-masing anggota kelompok 1. Yakni yang pertama ada persamaan. Yang pertama yaitu pada setiap desa memiliki beragam etnis dan agama yang dimiliki oleh masyarakat. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ialah negara yang majemuk dan multikulturalisme. Yang kedua, setiap desa memiliki cerita dan kisah yang unik pada awal mula penamaan desa yang menjadi daya tariknya tersendiri. Lalu yang terakhir yakni pada setiap desa juga memiliki permasalahan sosial yang beragam, dikarenakan seperti yang telah kita ketahui bahwa di mana ada manusia, di situ juga terdapat permasalahan. Lalu selanjutnya yakni perbedaan. Adapun perbedaan yang terjadi yang ada yakni yang pertama terdapat desa yang tidak memiliki tempat wisata dikarenakan kondisi bentang alamnya yang tidak mendukung. Yang kedua, terdapat desa yang tidak memiliki kearifan lokal tersendiri yang dapat menjadi ciri khas desa tersebut. Yang terakhir, perbedaan kondisi geografi di dalam setiap desa sehingga menciptakan budaya kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda pula. Baik, slide yang selanjutnya. Ya, di sini ada saran di mana dengan adanya beragam perbedaan yang terdapat di setiap desa, bahkan di setiap wilayah di Indonesia, menuntun kita semua sebagai warga negara untuk dapat lebih lagi mengedepankan sikap toleransi dan saling menghargai. Karena dengan begitu, kesatuan serta persatuan negara akan tetap utuh dan terjaga serta menjaga keharmonisan kehidupan bersama dan terhindar dari segala bentuk konflik. Dan kita pastinya juga tidak menginginkan yang namanya perpecahan. Baik, sekianlah pemaparan dari presentasi kami kelompok 1 atas diskusi kami mengenai mini riset yang kami lakukan di desa masing-masing. Semoga video pembelajaran kali ini dapat menambah ilmu serta wawasan kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.